P3K dan nomenklatur P3K paruh waktu tidak diterjemahkan sebagai kerjanya setengah hari atau setengah jam kerja. Hore, P3K paruh waktu sudah ada payung hukumnya. Berapa ya besaran gajinya? Simak penjelasan video ini sampai tuntas ya. Teman-teman, pada hari ini ada info terbaru ya teman-teman tentang keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yang mengatur tentang P3K paruh waktu, di mana sebelumnya P3K paruh waktu itu masih belum ada sumber hukumnya atau payung hukumnya. Nah, sekarang sudah terbit atau sudah rilis keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yang mengatur tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau P3K paruh waktu. Nah, teman-teman, kira-kira pertanyaannya ini ya, berapa ya besaran gajinya? Baik teman-teman, keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2025 kemarin ya teman-teman, yang langsung ditandatangani oleh Ibu Rini Widyantini. Nah, pertanyaannya, berapa sih besaran gajinya? Nah, seperti itu. Maka saya akan bahas pada video berikut ini. Yang pertama, saya akan mereview bagian-bagian penting yang banyak pertanyaan ya, yang banyak pertanyaan dari beberapa teman-teman tentang P3K paruh waktu. Pertanyaan yang pertama di sini yaitu tentang masa perjanjian P3K. Bagaimana sih perjanjian P3K? Di sini di diktum ke-13 ya teman-teman, di diktum 13 pada Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, ini tertulis bahwa masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun ya. Jadi nanti 1 tahun ya teman-teman, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Artinya bukan P3K paruh waktu lagi ya. Jadi selama menjadi P3K paruh waktu itu masa kerjanya itu 1 tahun ya, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K ya. Kemudian yang kedua ya teman-teman, di sini menyusun SKP. Jadi nantinya ketika sudah menjadi P3K paruh waktu, itu nantinya P3K paruh waktu itu menyusun SKP ya, P3 di mana ini sesuai dengan diktum ke-16 yang tertulis di diktum ke-16, yaitu P3K paruh waktu melakukan perencanaan kinerja ya untuk menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP sesuai target dalam perjanjian kerja. Jadi nanti sama ya teman-teman, P3K paruh waktu dan juga P3K biasa reguler ya, itu juga sama-sama menyusun SKP atau sasaran kinerja pegawai ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang P3K paruh waktu itu akan dievaluasi kinerja triwulannya berdasarkan capaian kinerja organisasi. Ini tertuang atau tertulis di diktum ke-17 bahwa tertulis di sana evaluasi kinerja triwulan dan tahunan. Artinya nanti ada evaluasi kinerja triwulan dan tahunan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Artinya di sini kalau misalnya sudah mendapat PKO atau predikat kinerja organisasi, itu nantinya akan berpengaruh pada P3K paruh waktu. Jika capaian kinerja organisasinya baik ya tentunya baik, dan sebaliknya kalau capaian kinerja organisasinya buruk ya berarti SKP-nya atau perjanjian kerjanya itu juga buruk ya teman-teman. Jadi patokannya itu adalah capaian kinerja organisasinya ya teman-teman. Nah, selanjutnya perpanjangan kontrak. Nah, ini ada di diktum ke-18, hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-17 di sini ya, ke-17 yang tadi itu ya, yang capaian kerja organisasi itu digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi P3K. Jadi
capaian organisasi itu nantinya akan menjadi pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi P3K ya teman-teman. Jadi kalau misalnya capaian organisasinya baik, berarti menjadi pertimbangan perpanjangan perjanjian kerjanya paruh waktunya ya, atau juga bisa nantinya teman-teman bisa diangkat menjadi P3K reguler. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya, nah ini besaran gaji. Ini yang paling ditunggu-tunggu ya buat teman-teman yang menunggu regulasi tentang gaji, berapa sih besaran gaji P3K paruh waktu. Nah, ini tertuang di Diktum ke-19 dan ke-20. P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN. Jadi memang tidak ada perubahan ya, paling sedikit ya, jadi paling sedikit ya. Kalau misalnya mungkin ditambah ya nggak menyalahi aturan ini ya, sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Jadi nantinya besaran gajinya itu tetap ya teman-teman, itu minimal ya, paling sedikit ya tetap gitu loh. Kemudian yang ke-20, sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada Diktum ke-19 ini ya, dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di ke-20 ini sumber dananya, maksudnya sumber pendanaannya itu berasal selain dari belanja pegawai. Jadi nantinya akan dicarikan dana itu bukan dari belanja pegawai ya. Tapi walaupun bukan dari belanja pegawai, tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, yang terakhir yaitu jam kerja. Nah, Banyak yang bilang, oh ya ya ini Bapak teman-teman Ibu, di sini ya, nomenklatur. banyak yang bilang untuk jam kerja ini paruh waktu, berarti kalau misalnya yang P3K reguler itu apa? Kalau misalnya 8 jam, yang P3K paruh waktu 4 jam, ya seperti itu. Ada juga yang kalau misalnya yang P3K biasa itu 1 jam, berarti saya melakukan 30 menit aja, seperti itu ya. Ada sebenarnya yang apa? Yang asumsi-asumsi seperti itu ya di teman-teman gitu ya. Baik teman-teman, untuk jam kerja sebenarnya langsung saja ini lihat videonya ya, bagaimana jam kerja P3K paruh waktu itu. Silakan untuk menyimak. Oh ya ini Bapak Ibu, nomenklatur P3K dan nomenklatur P3K paruh waktu tidak diterjemahkan sebagai kerjanya setengah hari atau setengah jam kerja. Jadi nomenklatur itu digunakan untuk ada pemilahan, tapi tidak dalam konteks urusan tugas hariannya. Jadi Bapak Ibu di BPBD atau mungkin kabupaten kota ada di Damkar yang kerjanya 24 jam, bukan berarti ketika paruh waktu kerjanya hanya separuh dari yang P3K-nya. Tidak seperti itu. Kerjanya kalau Bapak Ibu, kalau Pak Naufal hari ini sudah bertugas sebagai non-ASN di pemerintah Jawa Barat, maka tugasnya seperti yang Bapak lakukan di 2024. Nanti untuk setelah kita tetapkan formasi penetapannya apa itu P3K dan P3K per waktu. Nah, oh ya. Oke teman-teman, itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau misalnya ada informasi tambahan atau ingin teman-teman berdiskusi, silakan diskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.